Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat menyampaikan materi tentang Pancasila dalam perspektif Islam. Saja sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Islam memandang sila pertama ini sebagai dasar keimanan dan ketauhidan. Menurut Islam, dimensi keimanan terletak pada keyakinan individu masing-masing. Tidak boleh ada paksaan di dalam menganut suatu keyakinan ataupun agama. Hal ini telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada Tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang betul pada tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ayat Al-Quran terkait sila kedua ini adalah Quran Surat Al-Maidah ayat 2, yang artinya, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka, dan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Selanjutnya saya akan membacakan hadis terkait sila kedua ini. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Amr bin Asy'ari, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Abu Usamah. Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-A'la Abu Quraib, telah menceritakan kepada kami Ibnu Al-Mubarak dan Ibnu Idris serta Abu Usama seluruhnya dari Buraid, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan, satu dengan yang lainnya saling mengokohkan. Hadis riwayat Muslim nomor 4684. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Ayat Al-Quran terkait sila ketiga ini adalah Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah. Saya akan membacakan hadis terkait sila ketiga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pelajarilah nasab-nasab kalian untuk mempererat silaturahim, karena silaturahim itu menanamkan rasa cinta kepada kekeluargaan, memperbanyak harta dan memperpanjang usia. Hadis riwayat 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 199 yang artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlakulah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati kasar, tentunya mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bermusyawarah dengan para sahabat saat menghadapi peperangan dan urusan penting lainnya. Sehingga dengan demikian hati mereka merasa senang dan lega. Hal yang sama juga telah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Artinya, nilai moral yang harus dianut dan hidup dalam diri setiap orang Indonesia adalah rasa kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sebagaimana ditentukan oleh ajaran ketuhanan. Hal ini juga mengandung arti bahwa setiap orang yang mengaku dirinya seseorang yang bermoral Pancasila harus betul-betul merasa bahwa jiwanya terdorong untuk bertindak sesuai dengan ketentuan Pancasila. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayat Al-Quran terkait sila kelima ini adalah Quran Surat An-Nahl ayat 71 yang artinya, dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama merasakan rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Al-Hasan
Media bercerita, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengirim surat kepada Abu Musa al-Asy'ari. Merasa puaslah dengan rezeki di dunia ini yang kamu punya, karena sesungguhnya Ar-Rahman atau Yang Maha Pengasih telah mengutamakan sebagian hambanya atas sebagian lainnya dalam hal rezeki sebagai upaya menguji masing-masing dari mereka. Orang yang diberikan kelapangan akan diuji sebagaimana ia bersyukur kepada Allah dan menunaikan hak yang telah diwajibkan kepadanya atas rezeki yang dikaruniakan kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Berisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Lebih spesifikkan lagi bahwa keadilan yang dimaksud di dalam pemerataan rezeki berupa zakat, infak, dan sedekah. Dalam sebuah hadis, seorang hakim ditekankan memberikan penetapan hukum dengan adil. Hal ini karena pengambilan keputusan berkaitan dengan urusan banyak pihak. Lebih dari itu, Allah sebagaimana dalam kamus lisanul Arab dijadikan sebagai hakim di atas para hakim. Keputusan Allah adalah tertinggi dari keputusan-keputusan selainnya. Saya mengambil kesimpulan bahwa Pancasila sangat sesuai untuk mengakomodir seluruh ras, suku bangsa, dan juga agama yang ada di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan sila-sila Pancasila sesuai dengan apa yang terkait di dalam Al-Quran. Sekian materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.